Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, dalam video kali ini kita akan membahas terkait bocoran dan juga prediksi Bang Record of Ragnarok chapter ke-87, yang mana dalam bocoran tersebut dikatakan bahwa pertarungan ronde 10 antara Okita Souji versus Sano no Mikoto akan semakin intens, dan juga akan diperlihatkan pertarungan di luar Ragnarok, yaitu antara Buddha, Beelzebub, dan juga Dewa Odin. Jadi akan seperti apakah bocoran dan juga prediksinya pada video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Nah minasan, seperti biasa, sebelum kita langsung ke pembahasan Manga Record of Ragnarok pada tanggal 25 nanti, ada beberapa bocoran yang langsung dari komik Zenon-nya sendiri, yang diupload oleh Twitter dari Herjar dan juga Twitter yang lainnya, yang disitu menyatakan bahwa untuk bocoran chapter ke-87 Manga Record of Ragnarok, mereka akan diperlihatkan pertarungan ronde 10 yang makin intens antara Susanoo versus Okita Souji, di mana mereka akan beradu skill berpedang mereka satu sama lain antara umat manusia dan juga para dewa. Selain itu juga kita akan diperlihatkan yaitu pertarungan di luar Ragnarok antara Buddha, Beelzebub, dan juga Odin yang akan dilanjutkan kembali setelah diperlihatkan di chapter sebelumnya terkait konfrontasi antara Beelzebub, Buddha, dan juga Odin. Tapi di sini Sensei punya prediksi loh terkait pertarungan di luarnya. Nah, sekarang Sensei akan jelasin terkait prediksi cerita chapter 87 yang akan datang. Nah, setelah kita mendengar nih terkait bocoran Manga Record of Ragnarok chapter 87 bahwa pertarungan antara Okita Souji dan Susanoo akan semakin intens, maka akan seperti ini nih alurnya. Kita flashback dulu deh ke chapter yang kemarin kan. Nah, di chapter kemarin itu setelah kita melihat bahwa pedang Kusanagi sendiri telah dimodifikasi oleh beberapa tukang dari para dewa dan juga umat manusia menjadi sebuah katana menyerupai katananya milik Okita Souji. Nah, di situ kita bisa melihat kuda-kuda Susanoo no Mikoto yang tidak ada celah sama sekali. Bahkan Okita Souji sendiri kayak yang takjub dan bahkan merupakan kuda-kuda paling sempurna, sehingga banyak umat manusia yang menyangka bahwa kuda-kuda tersebut adalah kuda-kuda ilmu berpedang dari berbagai negara. Nah, saking nggak ada celahnya tuh, di sini Okita Souji sendiri malah merinding melihat kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto. Tapi kalau misalkan melihat karakter dari Okita Souji sendiri di manga Shinsengumi Requiem, yaitu manga miliknya sendiri, segimanapun kuat musuhnya Okita Souji, pasti dia akan menemukan celah untuk menghancurkan musuhnya tersebut. Tapi kali ini Okita Souji benar-benar dibuat merinding karena kuda-kuda bertahan dan menyerang milik Susanoo no Mikoto begitu kuat, sampai-sampai sang ahli pedang dari Jepang kayak Sasaki Kojiro, Miyamoto Musashi mengakui bahwa itu merupakan kuda-kuda yang paling sempurna yang pernah dia lihat. Nah, setelah melihat situasinya seperti itu, Sensei di sini memprediksikan ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh Okita Souji. Yang pertama, Okita Souji pun ikut bertahan seperti halnya pertarungan antara Sasaki Kojiro versus Poseidon, di mana di situ Sasaki Kojiro memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Dewa Poseidon, dan itu juga kemungkinan besar akan terjadi pada Okita Souji, di mana dia akan memprediksikan apa yang dilakukan oleh Susanoo no Mikoto. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu Okita Souji akan melakukan penyerangan tanpa pandang bulu seperti di awal-awal pertarungan, ketika dia terus menyerang habis-habisan si Susanoo no Mikoto tanpa jeda sama sekali, yang menyebabkan hancurnya sarung pedang Kusanagi milik Susanoo no Mikoto. Ya, walaupun ending di chapter ini, Sensei udah tahu bahwa Okita Souji sendiri akan terpojokkan oleh Susanoo no Mikoto bagaimanapun dia berusaha. Karena seperti yang kita tahu, di chapter kemarin itu pada saat Okita Souji terus intens menyerang Susanoo no Mikoto, Susanoo no Mikoto berhasil menghindari setiap serangan dari Okita Souji, walaupun dengan menggunakan skill, yaitu Kami Speed. Prediksi yang kedua yaitu prediksi pertarungan di luar Ragnarok. Seperti yang kita tahu di bocoran tadi, bahwa akan diperlihatkan pertarungan di luar Ragnarok. Melanjutkan di chapter sebelumnya, yaitu konfrontasi antara Beelzebub, Buddha, dan juga Dewa Odin. Nah, di sini Sensei punya prediksi alurnya nih, akan terjadi duel. Yaitu bukan antara 2 versus 1, tetapi 2 versus 2. Mengapa demikian? Karena gini minasan.
Seperti yang kita tahu, pada saat pertarungan nih Okita Shoji dan Susanoo Mikoto, bahwa dewa-dewa dari pantheon Yunani sudah ada semua di bangku penonton. Sedangkan dewa-dewa dari pantheon Nordik itu nggak ada sama sekali. Bahkan Loki sendiri masih ada di kamarnya karena dia sendiri masih sedang menyisir rambut milik Brunhild. Dan ada kemungkinan besar Loki akan ikut campur di konfrontasi antara Beelzebub, Buddha, dan juga Dewa Odin. Nah, kemungkinan akan seperti ini minasan. Pada saat setelah Dewa Odin sendiri mengeluarkan aura yang sangat kelam, bisa jadi nih di ruangan tersebut auranya Dewa Odin sendiri bisa menyebar kemana-mana sehingga bisa dirasakan oleh Dewa Loki. Nah, karena Loki di sini penasaran, ada kemungkinan Loki akan langsung datang ke lokasi tersebut dan akan ikut serta dalam pertarungan konfrontasi mereka bertiga. Kenapa sih Loki bisa ikut gabung dan join di pertarungan tersebut? Karena seperti yang kita tahu bahwa Loki sendiri benci terhadap Buddha, yang mana diperlihatkan pada saat di Taman Valhalla ketika Loki mencurigai bahwa Buddha sendiri yang membantu para Valkyrie untuk bisa bertarung dengan umat manusia. Dan karena itulah pertarungan di luar Ragnarok akan menjadi 2 versus 2, yaitu Odin versus Beelzebub, Loki versus Buddha. Dan kita pun kemungkinan besar akan diperlihatkan rahasia Odin di balik pertarungan Ragnarok, dan tujuannya sendiri akan seperti apa kelanjutan Ragnarok yang sesungguhnya. Apakah akan menjadi kehancuran dari para dewa yang diakibatkan oleh Dewa Odin, atau menjadi kehancuran milik umat manusia? Nah, itu adalah minasan terkait pembahasan, bocoran, dan juga prediksi manga God of Ragnarok chapter ke-87. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!